sampai sarungnya dibuka. Iya, iya. Nggak usah lanjut. Dan akhirnya dia pingsan. Hah? Pingsan Oh, bisa tuh pingsan. karena Oke, halo guys, selamat datang di channelnya Safaro Air Studio. Kali ini bersama gue Nurul Huda alias Buluk, dan di samping gue sudah ada manusia horor. Siapa dia? Wik go ahead. Oke, kali ini kita akan ngebahas tentang storytelling, dan kebetulan ada beberapa dari followers kita yang menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini, guys. Simak terus videonya, oke? Kita akan kasih tahu clue-cluenya. Jadi ini pertanyaannya untuk dua orang para capser-capser di Safaro, termasuk gua pribadi dan bersama manusia horor. Jadi pertanyaan ini akan kita jawab dengan personal kita masing-masing. Oke, sikat. Pertanyaan pertama. Dari kapan mulai nyukur dan Sudah berapa lama? Oke, dari kapan mulai nyukur? Gua kayaknya sebelum nikah deh. Sebelum nikah mungkin di 2000. Anak gue sekarang udah 6-7 tahun, berarti sebelum nikah gue nikah udah sekitar 2 tahunan. Berarti udah 8 tahun. 8 tahun mencukur, berarti sekarang 2024 ya. Dikurangi 8 tahun berapa? 2016 ya? 2016. Iya mungkin 2024 dikurangi 8, 2016. Mungkin 2016-an gue belajar cukur. Nah, mungkin sekitar 8 tahun. Nggak tahu nih, senior gue mungkin sudah lama. Gimana para Mas Widi? Sama sih, gue juga dari sebelum nikah itu 2016, berarti sama gue juga. Udah 16, ya 8 tahun. 8 tahun. Kurang Nah, lebih 8 kebetulan tahun. kita eniknya bareng 8 Sama. tahun. Ya, 8 tahun mencukur dan hasilnya masih gini-gini aja. Masih gembel-gembel aja. Masih nggak ada perkembangan. Masih goblok. Culun aja. Masih monoton. Masih. Dan mudah-mudahan tahun ini kita akan melaksanakan perkembangan-perkembangan demi menciptakan seni-seni cukur rambut yang luar biasa. Meledak. Terhadap Anda salah satunya yang akan kita racing. Yoi, betul. Oke, pertanyaan kedua. Maksudnya pemula untuk bisa nyukur nih. Dari awal gua ya, kalau gua 1 bulan kali ya buat berani nyukurin orang. Oh, bisa 1 bulan Iya, sebulan gua udah terjun 1 bulan buat nyukurin pemula nyukurin orang. Iya, udah berani. Gemeter Pasti. Maksudnya untuk bisanya berapa? Untuk bisa Nyukur patennya buat nyiptain mentalnya sih sebenarnya. setahun. Itu ya karena setahunan kali mulai pede tuh gua tuh. Dulu berapa? Nyukurin orang. Langsung mulai nyukur orang. Langsung praktek ke orang yang nggak lu kenal. 1,5 bulan itu kali, 1,5 bulan. Awalnya mah teman-teman aja gua. Yang kenal. 1,5 bulan ya, 1,5 bulan. Baru tuh gua terjun tuh nyukurin orang, itu pun gara-gara kakak gua kan sempat punya barber. Nah, gua tadinya ngasirin di situ. Tiba-tiba Ya, di satu hari itu bukan disuruh nyukur, gua ditinggalin sendiri. Ada customer, jadi mau nggak mau gua cukurin. Oh iya, berarti Nah, dari situ tuh kebentuk mental gua berani nyukurin orang. Berarti 1 tahun. Enggak, Patennya. Patennya mah ya 1 tahunan lah. Udah mulai pede Iya. banget ya. Iya, Pede iya. bangetnya. Memang untuk pemula kayaknya 1 bulan atau 2 bulan Itu pasti atau udah bisa. setahun, ya tergantung kalian mau mengambil resikonya. Iya. Itu maksudnya jam terbangnya. Maka semakin banyak lo nyukur dan nguasain, maka akan semakin lebih cepat bisa. Iya, Ya nggak betul. bisa diukur waktu berapa lama ya. Bisa aja sebulan kalau misalnya memang jam terbangnya Tiap hari banyak. ya, tiap hari lu ngasah nyukur skill, ngasah dan lain-lain. 5 gitu. Tapi karena seni ini luas, menurut Iya. gua juga kayaknya worth it-nya 5 bulanan lah, 5 5 bulanan worth it, karena kan seninya pasti luas, masih Iya. ada cobaan-cobaan yang lain di depannya gitu kan. Paten-patennya mungkin 5 atau 1 tahun 1 tahun untuk pemula. pemula. Paten-paten mulai
apa tuh jenis rambut, karakternya kayak. Kayaknya kalau misalnya jam terbang banyak juga dalam jangka sebulan masih ada getar-getaran untuk ketemu sama orang-orang yang Ya mentalnya kelas-kelas pasti tinggi ya, gitu kan, masih ada downnya gitu. Mungkin 5 bulan kalian sudah bisa lihai atau sudah bisa menguasai customer lah gitu. Jarak 5 bulan tergantung jam terbang kalian. Jika lebih banyak maka akan lebih cepat. Yang tadi dimaksud seperti itu guys. Oke, lanjut. Oke, untuk pertanyaan ini, kenapa memilih jadi tukang cukur? Gua pribadi balik lagi karena sebenarnya gua awalnya nggak suka sama yang namanya cukur rambut sebelum gua mengenal. Terus kenapa gua milih? Karena di situ pilihan gua cuma nggak ada lagi dalam diri gua yang bisa gua tuker sama duit selain gua harus nyukur dan produktivitas ningkatin soft skill dalam diri gua, ya itu salah satunya kebetulan lingkungan dalam keluarga gua atau lingkungan teman-teman gua itu ada sebagian pelaku cukur. Nah makanya mau nggak mau gua dituntut untuk bisa gitu. Jadi itu bukan sebuah hobi, bukan sebuah apa yang gua senangi dulu, tapi awalnya karena dasar tuntutannya karena perekonomian gua nggak punya duit gitu. Jadi gue mencoba terjun dan jadi hobi gitu. Kenapa milih jadi tukang cukur? Itu bukan salah satu pilihan gue mau jadi tukang cukur, tapi salah satu tuntutan karena nggak ada ekonomi gue jadi tukang cukur. Misalnya ada pilihan lain yang nyari konteksnya nyari duit, ya gue juga pasti milih yang lain atau yang lain-lainnya gitu, nggak cukur karena di situ opsinya cuma satu, jadi tukang cukur. Ya udah gue sikat. Sebenarnya dari awal gue nggak terlalu suka sama rambut gitu, kayak bau sabun kan, kalau dulu kan bau sabun gitu kan, masuk ke tempat cukur tuh nggak nyaman, setiap ini pasti ada rambut sini gatel gitu. Nggak tahu kalau lu gimana tuh, kenapa milih jadi bangsa cukur? Jadi tukang cukur karena dulu gue kan sampai sekarang sih, bukan dulu, gue tuh lulusan SD. Sama dong ya, gue lulusan SD, gue sempet nyari kerja sana sini tuh susah karena di Indonesia kan titel ya yang diutamakan. Pasti. Ya, ijazah tuh harus wow gitu. Memang harus. Gue nyari kerja sana sini, gue nggak pernah dapet gitu, nggak pernah ada panggilan sama sekali gitu. Hah? Nggak. Titel ijazah. Karena lulusan SD itu tuh. Iya. Minusnya di situ. Terus kakak gue buka tuh satu barber. Oh, kakak lo tukang cukur juga dong. Tukang cukur. Terus dia bikin. Tadinya gue ngasirin, cuman lama-kelamaan gue, kenapa gue nggak terjun gitu. Nah, tertarik gue. Tapi pernah hobi? Tertarik enggak? Karena enggak sih, awalnya nggak hobi. Oh sama berarti. Iya, karena nggak hobi gitu. Ngelihat penghasilan kakak gue, wow gitu. Iya. Jadi tukang cukur tuh. Akhirnya gue belajar dan bisa lama-kelamaan ya jadi hobi gue gitu. Nah betul, sama berarti. Ya jadi hobi dan kebutuhan. Itu sama jadi pilihan tuntutan juga. Awalnya mah tuntutan ekonomi sih. Sama berarti. Buat kalian juga yang mau memulai cukur jangan pernah ragu, karena setelah gua perankan dan gua dalami bareng bersama temen gua, ternyata luar biasa dunia ini dunia cukur ini luar biasa. Kalian jika bisa mengembangkan skillnya, maka nilainya nggak ada ujungnya buat kalian. Ya, buat kalian jangan pernah ragu jadi tukang cukur. Nah itu motivasi dari lu apa? Buat yang lagi belajar cukur atau yang lagi mulai nyukur atau yang belum mulai? Yang udah mulainya pokoknya lu harus konsisten terus nyukur tiap hari biar tangan lu belajar terus biar nggak kaku. Karena kalau lu nyantai-nyantai aja kapan lu bisanya gitu. Oh iya. Kalau emang niat, tapi kalau yang belum niat jangan pilihan hidup lu udah susah aja gitu. Tapi tukang cukur tuh gede lu gajinya, lu makanya cewek-cewek bohong ya. Pilihan bohong bercanda. Kalau yang belum bisa nyukur ya udah janganlah, pilihan hidup lu aja yang lain lah. Kerjaan hobi dibayar. Iya, udah hobi lu dibayar. Hobi dibayar, kayak udah mahal, bro. Bos nyantai teh. Jadi kerjaan lu nyantai jadi bos. Di mana ada yang gawe nyantai gitu kan. Selain nyukur, terus nyukurnya seneng di hobi. Iya, jadi nggak ada kepaksaannya, nggak ada keterpaksaan gawe ngeluh gitu kan, nggak ada kan.
enjoy kan, asik kok yang nyiptain seni. Itu kan nggak ada kerjaan sebenarnya, tukang cukur nggak ada. Ini mah bukan kerjaan tapi hobi kita kayak gitu ya. Dikasih buku, pulpen, gambar, tapi dibayar. Nah itu kan kayak dikasih orang masuk terus digambar. Ini kayak bukan kerjaan, itu tuh kayak sebuah hobi aja ya. Kita bikin seni lukisan gitu guys. Itu dia value ketika kita terjun di dunia cukur. Jadi buat kalian jangan jadi tukang cukur. Akan jadi pesaing kita. Iya benar sih. Lanjut ya. Gua pernah baru-baru bisa itu ya, mungkin gua 5 bulan ya. Gue nyukurin anak kecil umur 6 tahunan kali ya. Kan anak kecil tuh nggak bisa diem ya. Benar. Sobek mang ini. Serius tuh. Terus pingsan dia. Telinganya. Anjing. Ada copot. Ibunya itu. Ada ibunya. Copot nggak telinga? Enggak sih, copot. Kayak cok gitu doang kan namanya telinga kan. Kena mesin gua gara-gara dia nggak bisa diem gitu, nggak bisa diem. Mesin bisa ya? Bisa, coba aja. Coba. Cuma sobek gitu, sobek. Dan akhirnya dia pingsan. Hah? Pingsan bisa pingsan karena ini ke jantung. Enggak, karena dia tuh nggak bisa ngelihat darah. Shock. Kan ada ya orang ada yang bisa nggak bisa gitu ngelihat darah setetes pun, itu dia langsung lemes gitu. Dan kata gue, Bu, gimana nih? Udah nggak apa-apa, memang anaknya nggak bisa diem. Salahnya gue ditunjukin ke anak itu. Jadi gue nggak tahu. Tuh kan nggak bisa diem, jadi aja lu berdarah gitu kan. Ibunya memang udah feeling sih bakalan bisa nih. Akhirnya gue ke warung seberang buat beli Hansaplas gitu. Lakban. Nyampe situ lagi tuh, taunya si anak kecil tuh udah ada di kursi tunggu gini. Jadi shock ya. Itu bikin lu ngeri apa bikin ngeri lu udah nyantai? Sampai enggak sih, ngeri gua sampai sekarang, bahkan gua gimana trauma gue nyukur anak kecil. Makanya gue jarang gitu menerima anak kecil di bawah 6 tahun ke bawah. Makanya buat males banget kalian yang bawa anak kecil langsung. Makanya sebenarnya tuh anak kecil tuh harusnya lebih mahal bro harganya, bukan lebih murah. Langsung kesini aja nih. Ini spesialnya penjinak anak langsung pingsan. Bener pingsan asli. Itu pengalaman terburuk sih. Selain itu apa aja yang bikin lu serem? Nggak ada lagi sih, paling enggak sih di maki-maki gue pernah gue awal baru nyukur tuh. Somplak bro, kepala bapak. Emang gimana somplak? Coak maksudnya pitak gitu, pitak. Nggak pakai ukuran sepatu? Enggak, gue lepas. Anjir. Jadi nggak gue pegang gitu tuh, nggak lepas. Itu pernah sih gue dimaki-maki habis-habisan gitu. Sempet gue nggak mau nyukur lagi. Sempet pernah gue jadi gitu sama. Nggak lama sih, tapi karena kakak gua sih support terus itu banget. Mantap, keren sih. Itu sampai mental kena gua seminggu ada kali gua nggak mau nyukur, bener-bener nggak mau nyukur. Gua takut dimaki-maki lagi gitu. Orangnya gimana? Lu minta maaf gak? Minta maaf, tapi akhirnya dibetulin sama kakak gua. Itu mental banget ya. Parah dibanding yang pingsan. Itu sih dibanding yang pingsan itu sih. Tapi kalau yang pingsan sampai ke bawah sampai sekarang sih gua nggak berani gitu gua. Momentum. Anaknya sekarang mungkin udah gede, udah bisa nusuk. Iya tuh udah berapa? 6 kali 8 tambah 8 tuh. Ada 12. Itu baru bisa nyukur banget. Ini buat anaknya yang masih inget, nanti datang lagi tolong coak. Gua bikin keren sekarang mah. Telinganya masih keren. Lu bikin keren, lu bikin dia coak. Itu sih. Itu keren. Pengalaman terburuk gua tuh. Gua masih sama. Kalau rintangan-rintangan buat tukang cukur, pasti dicaci maki itu udah jadi kayak lu belajar motor jatuh dulu, ini resikonya tukang cukur. Dimaki-maki, antara lu dimaki atau lu dimarahin atau yang lain-lain. Ya kayak gitu. Nah, gue juga umumnya sama kayak lu, maksudnya yang dimaki-maki sampai sarungnya dibuka. Iya. Terus nggak usah lanjut, itu kena mental. Gue juga pernah ngerasain halnya kayak lu, sama kayak misalnya dimaki hari itu kena mental, dan besoknya gue mikir gue nggak akan jadi tukang cukur. Ya, gue sempet berhenti. Gini anjir, jadi tukang cukur tuh maksudnya ngerjain kepala orang, jadi anjing banget gitu kan, maksudnya
jadi susah amat gitu. Jadi emang ini ya bikin puyeng, bikin pusing maunya apa gitu kan. Jadi gue nggak ngerti-ngerti, nggak paham-paham. Jadi bentrok, jadi nggak masuk, jadi gue dimarahin gitu. Apa memang semua orang nanti bakalan kayak gini gue mikirnya. Jadi sempet gue kena mental tuh. Tapi di situ karena memang balik lagi tuntutan mau nggak mau gue besok berangkat lagi. Cuma dari situ pelajaran yang gue ambil, gue sangat-sangat pilih-pilih dulu. Yang mukanya samar gitu. yang mukanya serem gue skip, yang mukanya nyantai ya udah sikat, yang mukanya bapak-bapak balik dari kebun gue sikat tuh. Itu kan aman tuh, botak tuh juga nggak masalah kan. Kalau yang sekelas-kelas kayak pejabat gitu ngeri ya. Ngeri juga. Gue langsung pura-pura kamar mandi lah. Tapi sekarang alhamdulillah kita udah lalui masa-masa itu, dan sejenis apapun kita akan hadapi sekarang, kita akan bikin puas buat para kalian. Jangan pernah ragu untuk potong di gua atau di Widi. Oke, buat tukang cukur baru, awas lo, hati-hati lo. Siap-siap aja dimaki-maki. Jangan pernah takut. Kalau mau takut ya udah nggak usah lah. Nggak usah jadi tukang cukur kalau nggak usah lama. Itu motivasinya aja. Ya lu pitak-pitakin aja biar kebentuk tuh mental lu. Nah, bener, biar cepet ya. Biasa pas lu. awal langsung Udah dimaki-maki tuh. Gak usah pakai ukuran sepatu. Gak usah pakai ukuran sepatu gitu langsung. Iya, ya biar cepet itu pembentukan, sehingga besoknya lu nggak usah jadi tukang cukur. Langsung jadi tukang pitak. Tukang mental. Oke, lanjut. Pengalaman paling awal berkesan mah, gua awal mungkin nyukur ya, pas ketika ada orang yang setelah gua cukur, keesokan harinya dia bener-bener request pengennya sama gua. Itu salah satu apresiasi kebanggaan pribadi gua sendiri, karena masih baru ya di tahap itu. Jadi gua ngerasakan ada power yang lebih dari diri gua, kelebihan dari gua, sehingga orang itu memilih dan mengapresiasi hasil karya gua gitu kan. Itu salah satu momen apa yang berkesan menurut gua ya, yang nggak bisa gua lupain sampai sekarang. Apalagi yang ngasih tips sampai gede, itu udah luar biasa banget. Itu sih yang paling berkesannya untuk awal ya. Kalau untuk sekarang kayaknya yang paling berkesan ya gua nyiptain seni-seni baru aja. Itu sangat berkesan. Nggak tahu nih kalau abang. Hampir sama sih gua juga. Kalau buat awal-awal yang paling berkesan tuh, iya, orang tuh request buat sama kita lagi gitu. Terus dia tuh itu bangga banget ya rasanya kalau awal-awal udah gitu royal lagi kita. Wow, berarti seni gua tuh mahal nilainya. Tahu tuh berarti wow. Tips buat customer apa tuh? Jadi buat para customer yang mau cukur dimanapun Anda dicukur, di tukang cukur A, B, C, D, dan D, ketika Anda request, ngapain kalau request nggak ada? Betul, kalau pengen request. Kalau mau request ada duitnya, bos. Jadi orangnya juga ya udah totalitas nih. Gua ceritain gimana kalau rasanya nggak ada duit, dia mau ngerjain gimana? Iya, walaupun dia request juga bongkar-bongkaran isi tukang cukur. Udah aja biasa aja. Gue yakin semua tukang cukur kayak gitu. Udah nih, tapi pelit nih. Tahu pelit nih. Pasti kadang dioper sama lu aja deh. Tapi dia requestnya pengen sama kita, akhirnya kita nyantai gitu, tapi ya. Iya memang atau kita nggak totalitas atau kayak gitu. Memang fakta. Memang kayak gitu sih, bener sih. Makanya kalau pengen request full, lu pada royal. Ini kan ini kita kasih tahu kenapa lu harus royal dan lu harus pilih capture kesayangan lu dan harus royal. Itu gini nih logikanya. Kalau misalnya lu ngerasa nyaman, kedua karena hasil kepuasan menurut lu, itu kan ada sesuatu yang lebih dibanding yang lain gitu kan, ada nilai plus. Jika lu paham tentang arti seni dan jasa, artinya itu bukan sebuah dorongan dari kita, tapi sebuah memang tuntutan apresiasi dari kesadaran diri lu sendiri gitu kan. Betul. Menghargai nih untuk mengapresiasi atas dasar kenyamanan dan bagusnya hasil karya, kepuasan. Betul gitu. Itu mah bukan salah satu tuntutan dari kita kan. Artinya apresiasi kesadaran dari diri lu sendiri, dari kalian customer tentunya. Oke. Lanjut. Ya niat dulu sih. Kalau pengen konsisten ya lu pelajari aja tiap hari gitu ya.
Bener gak sih itu? Bener, termasuk ini kan? Termasuk itu asumsi pikirannya kan. Ya lu ulik aja semua setiap hari karena seni cukur tuh luas men sebenarnya. Luas parah. Luas banget sampai sekarang pun gue masih kontrol banyak ngulik, gue masih banyak yang gue ulik gitu. Fade-nya belum, fade-nya, kontrol, gimbal. Konsisten mah harus sih. Harus. Tipsnya apa? Tiap hari. Belajar tiap hari. Oke. Lu pegang aja semua kepala, lu cobain biar tangan lu lentur. Biar lu tahu jenis kepalanya kayak gimana, setiap karakter rambut. Ini dicukurnya cocoknya apa gitu. Pokoknya lu pelajari aja tiap hari, belajar terus, jangan pernah bosen. Oke. Ya betul, tipsnya adalah belajar setiap hari. Terus kedua, banyakin lingkungannya yang sama jenisnya, itu sesama tukang cukur. Maka itu akan mendatangkan obrolan-obrolan seputar cukur yang bisa ngejadikan ente konsisten. Kalau misalnya ente dengan sendiri, dengan solo, itu akan berubah-ubah pikiran, lu bisa aja loncat ke ranah yang lain gitu kan. Karena kan pilihan itu nggak asik menurut lu. Ketika lu gabung, asik terjun dengan teman-teman yang senior atau yang junior atau yang lain-lain gitu kan, artinya banyak ilmu juga itu menimbulkan chemistry di dunia percukurannya lagi, itu untuk menambahkan Anda biar lebih konsisten lagi. Tekuni sama kayak ini, belajar, banyakin relasi tentang dunia jasa seni rambut ini gitu guys. Pertanyaan berikutnya, oke, sarannya buat para tukang cukur pemula, lo harus lebih sering berhati-hati ketika praktek cukur, lebih sering menanyakan kembali tingkat ketipisannya seberapa, untuk jenis rambutnya di atas mau potong segimana, jangan sering versi lu sendiri, semau lu sendiri, itu akan menimbulkan miskomunikasi atau bahaya, akan jadi serangan ke diri lu sendiri gitu. Sarannya adalah selalu mending ditanyakan kembali, meskipun personal lu terlihat bawel, nggak masalah, daripada kena imbasnya yang nanti akan kena mental sendiri. Sarannya apa tuh? Utamain kalau buat pemula, ketika lu nyukur customer yang gak lu kenal, lu bilang kalau lu tuh baru belajar cukur. Jujur, benar. Jujur aja, jadi lu nggak kena makian gitu. Jujur aja kalau misalnya masih baru tuh cukur. Nanti dia juga bakalan, saya nggak mau gitu. Oh iya. Jadi lebih baik jujur ya. Lebih baik jujur dibanding lu kena makian, nanti mental lu nggak akan kebentuk gitu. Biar fair gitu kan. Artinya kalau misalnya mau sih masnya ya udah. Kalau nggak mau ya lu juga harus tahu diri. Kalau misalnya lu masih baru belajar. Oh iya, lu harus jujur intinya. Misalnya lu masih pemula atau masih itu, silahkan lu jujur sama customer lu, dia mau apa enggak gitu. Itu saran-saran dari kita ya. Dan sarannya banyakin tidur lah udah. Tiap hari jangan banyakin belajar. Banyakin tidur, jangan belajar. Oke, udah closing kan. Oke guys, terima kasih bersama kita para capster di Savaro Hair Studio. Jangan lupa follow Instagramnya @SavaroHairStudio dan follow juga Instagram gua @noairwell. Dan di samping gua adalah Widi Agung Muharam. Wik Gwen kan? Enggak, gua udah ganti. Goblok. Apa Wik Gwen aja ya? Ada sih naon Instagram. Widi Agung Muharam. Para customer nih ya. Tips 1 juta. Oh ya. Tips 1 juta, Bos.